Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam kebajikan. Namo Buddhaya. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Hadi Purnomo, CGP Angkatan 7, Kabupaten Magetan. Pada kesempatan kali ini saya akan mengelaborasi pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai filsafat pendidikan beliau yang menjadi inspirasi pada dunia pendidikan kita dan menjadi panutan kita. Pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangarsa dan tuturi handayani. Ing ngarsa sung tulodo bisa dimaknai bahwa yang di depan itu menjadi contoh. Jadi ketika kita ada di depan anak-anak, berada di depan mereka, kita akan menjadi contoh atau role model. Jadi selayaknya apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, apa yang menjadi tingkah laku, tata berpakaian, tata cara kita ngomong, itu adalah menjadi tauladan, menjadi contoh, menjadi tuntunan bagi anak didik kita. Kemudian ing madya mangarsa bisa dimaknai bahwa kita harus mampu berbaur dengan anak didik kita, melakukan aktivitas bersama sehingga mereka merasa dibersamai. Kita hadir di tengah-tengah mereka, membangun semangat di antara mereka. Sebagai contoh, ketika ada kegiatan kerja bakti, kita juga harus ikut turun tangan kerja bakti juga, tidak hanya memberikan perintah atau memberikan instruksi kepada mereka, sehingga semangat kebersamaan itu akan dibangun di tengah-tengah mereka. Tuturi handayani dimaknai adalah memberi dorongan kepada anak didik kita ketika mereka harus berjuang sendiri dan kita berada di belakang mereka, memberikan support, memberikan semangat, memberikan dorongan, memberikan doa untuk kesuksesan dan keberhasilan anak didik kita. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun anak menemukan potensi-potensi yang ada di diri mereka. Seperti hanya kita ketahui bersama bahwa sebenarnya setiap anak itu memiliki kecerdasan yang majemuk, kecerdasan yang beraneka ragam sesuai dengan anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada anak. Oleh karena itu, tugas pendidikan adalah bagaimana menggali kemampuan ataupun kecerdasan dari masing-masing anak sehingga bisa optimal di masa yang akan datang, bisa dimanfaatkan untuk anak untuk menghadapi kehidupannya. Kudrat alam dan kudrat zaman. Kudrat alam adalah anak itu ketika mendapatkan pendidikan tidak boleh dilepaskan dari lingkungannya, tidak boleh dilepaskan dari budayanya yang sudah melekat sejak lahir pada mereka, sehingga setiap anak memiliki keunikan yang dipengaruhi oleh latar belakang budaya, sosial, ekonomi, pendidikan di lingkungannya. Jadi seharusnya anak itu tidak boleh dilepaskan begitu saja atau bisa dikatakan tidak boleh tercerabut dari akal sosial budayanya. Sebagai kudrat zaman, anak hidup pada zamannya, di mana perubahan yang begitu masif, penggunaan teknologi yang begitu masif juga, kemudian adanya teknologi baru yang mewarnai kehidupan di masyarakat, anak tidak boleh dilepaskan dari hal itu. Akan tetapi selayaknya kita memberikan pendampingan, memberikan bimbingan bagaimana teknologi itu tidak memberikan dampak yang buruk bagi kehidupan anak di masa yang akan datang. Kemudian bagaimana menyeimbangkan antara kodrat alamnya dan kodrat zamannya. Anak ini seharusnya ketika mendapatkan pendidikan mampu mengantarkan anak ini menemukan jati dirinya, mampu menguatkan akarnya, sehingga dia selain sebagai pondasi bagi keluarganya,
yang nantinya akan menjadi penguat ataupun menjadi penopang keluarganya di yang masa yang akan datang. Anak juga harus mampu menjadikan dirinya sebagai mercusuar di dalam keluarganya, karena perubahan-perubahan itu adanya di pusat-pusat pendidikan. Informasi hal-hal baru ataupun teknologi ataupun pengetahuan yang baru itu bisa masuk anak, salah satunya adalah melalui pendidikan. Jadi anak ini harus mampu menjadi mercusuar bagi keluarganya tentang pengetahuan baru, ilmu yang baru ataupun teknologi yang baru, sehingga bisa dimanfaatkan untuk mempermudah kehidupannya, mempermudah keluarganya, ataupun bahkan untuk melindungi keluarganya dari efek-efek ataupun dampak buruk dari perkembangan teknologi yang semakin cepat ini. Pendidikan harus juga mampu membumikan ilmu pengetahuan, di mana ilmu pengetahuan yang diperoleh di lembaga-lembaga pendidikan di sekolah harus mampu menjawab tantangan ataupun permasalahan yang ada di kehidupan anak, di kehidupan keluarga mereka, di lingkungan masyarakat mereka. Kemudian pendidikan juga harus mampu melangitkan ide-ide dari seorang anak, karena setiap individu dianugerahi dengan berbagai macam kecerdasan oleh Tuhan, agar dari kecerdasan itu nantinya diharapkan mampu melahirkan ide atau gagasan baru yang akan bermanfaat untuk kehidupannya di masa yang akan datang. Untuk budi pekerti, budi sendiri terdiri dari 3 hal, yaitu adanya akal, adanya rasa, adanya kemauan, karsa. Kemudian pekerti sendiri adalah jiwa, olahraga. Kebijaksanaan adalah tujuan dari pendidikan secara filosofis, yang kemudian ketika kita jabarkan lagi, kebijaksanaan akan muncul apabila ada keseimbangan antara budi dan pekerti. Adanya cipta, adanya rasa, adanya karsa, dan adanya olahraga ataupun gerak tubuh ini ketika selaras, seimbang, serasi, maka akan terjadinya kebijaksanaan yang menjadi tujuan dari adanya pendidikan yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara. Pendidikan harus mampu menjawab tantangan tentang penyeimbangan antara budi dan pekerti itu tadi, sehingga akan dilahirkan suatu kebijaksanaan, di mana memang lembaga-lembaga pendidikan harus dirancang, dan terutama guru menjadi ujung tombaknya, harus mampu bagaimana mengasah akal anak atau kecerdasan anak, atau mempertajam kecerdasan anak yang sudah menjadi bekal yang diberikan oleh Tuhan melalui 8 kecerdasan majemuk. Kemudian bagaimana kita sebagai guru bagaimana melatih, menghaluskan rasa dari masing-masing anak dengan kegiatan-kegiatan yang melibatkan empati, melibatkan perasaan, yang tujuan akhirnya adalah menghaluskan rasa dari anak didik kita. Kemudian juga karsa atau kemauan, gimana kita harus mampu berusaha untuk memperkukuh atau menguatkan kemauan anak untuk menjadi lebih baik ke depannya, untuk mampu meyakinkan diri mereka sendiri bahwa setiap cita-cita mereka yang mereka perjuangkan suatu saat pasti ada hasilnya. Tidak kalah pentingnya juga adanya pekerti atau tingkah laku atau kegiatan atau gerak tubuh. Kemudian bagaimana upaya saya sebagai seorang guru untuk membawa filosofi pendidikan itu ke dalam kelas saya. Upaya saya bagaimana membumikan filosofi Ki Hajar Dewantara masuk ke dalam kelas saya. Saya akan berusaha membalikan anak sebagai kodrat alam dan kodrat zaman melalui kegiatan pembelajaran. Kegiatan yang saya ambil adalah pemanfaatan bambu yang diolah menjadi kerajinan
yang melibatkan semua anak untuk saling bekerja sama, saling membantu, saling tolong menolong, saling berbaur, dan juga bagaimana kegiatan bersama itu mampu melibatkan akal mereka, mampu melibatkan rasa mereka, mampu melibatkan karsa mereka, dan juga mampu melibatkan pekerti mereka, sehingga kedepannya kalau ini diulang-ulang, besar harapan kami sebagai seorang guru akan mampu menimbulkan keseimbangan antara budi dan pekerti mereka. Kemudian tantangannya adalah bagaimana menumbuhkan motivasi yang sama pada setiap anak untuk menyelesaikan tugas mereka masing-masing, untuk bekerja sama, sehingga terjadilah suatu hasil karya bersama yang mewakili kerja keras mereka secara bersama, seperti itu. Tanpa melupakan anak sebagai kudrat zaman, bahwa zaman saat ini sangat erat, sangat dekat dengan adanya teknologi, dengan adanya media sosial, sehingga dalam proses kegiatan pembelajaran ini nantinya juga akan kami olah menjadi karya digital yang kemudian akan diunggah ke YouTube masing-masing anak, ke channel YouTube masing-masing anak. Tantangannya bahwa tidak semua anak ini sudah terbiasa untuk melakukan editing video, tidak terbiasa mengunggah karya mereka di YouTube, sehingga perlu adanya pendampingan, perlu adanya pelatihan untuk membuat anak ini mampu melakukan hal itu. Fungsinya, saya akan terjun langsung, ikut melakukan kegiatan juga, berada di tengah-tengah mereka, sehingga membangun kebersamaan, membangun motivasi di tengah-tengah mereka, sehingga mereka tidak hanya diperintah saja, tetapi saya akan terlibat langsung. Kemudian solusi untuk kecakapan penggunaan teknologi, bagaimana mereka harus membuat channel YouTube mereka masing-masing, bagaimana mereka harus mengunggah karya mereka masing-masing, nanti akan saya dampingi, akan saya berikan contoh langsung, kemudian praktek langsung. Sebagai seorang guru, besar harapan saya bagaimana pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ketika kita urai begitu mendalam mampu diaplikasikan menjadi suatu kegiatan yang aplikatif dan memberikan dampak yang bagus untuk perkembangan anak ke depannya. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita tidak bisa lepas bahwa anak nantinya harus mampu menjadi akar bagi keluarganya, harus mampu menjadi benteng bagi keluarganya, harus mampu menjadi mercusuar untuk keluarganya, harus mampu melahirkan ide yang nantinya diharapkan dengan pendidikan ini kehidupan anak itu menjadi lebih baik ke depannya, menjadi lebih mudah ke depannya, menjadi lebih mampu menghadapi semua tantangan-tantangan yang mereka hadapi ke depannya. Pendidikan tidak hanya textbook, pendidikan tidak hanya teori, pendidikan tidak hanya konsep, tetapi pendidikan ini harus mampu menjawab tantangan-tantangan yang ada di depan anak, sekaligus mampu membentengi anak dari dampak-dampak buruk dari kemajuan zaman.